Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Are you fine today? Well, I hope all of you fine today so that you can join my English lesson today. Before we start our lesson, please pray together. Pray together. Finish. Well, student, last week we have discussed about past tense, and you also have done penilaian online, but some of students got a bad marks ya. Oke. Minggu yang lalu Bu Guru telah menerangkan past tense dan sekarang Bu Guru akan mereview kembali pelajaran kemarin yaitu past tense. As we know that in report text all of the sentence by using past tense. Karena kalian harus tahu bahwa untuk belajar kalimat recon text itu semuanya kalimat-kalimatnya menggunakan past tense, sehingga kamu harus betul-betul memahami apa yang dimaksud dengan past tense dan cara penggunaannya dalam kalimat-kalimat yang menggunakan past tense. Seperti minggu yang lalu, Bu Guru telah menerangkan kegunaan dari past tense, kemudian contoh-contoh kalimatnya, juga latihan-latihan soal yang ada di penilaian online. Tetapi dari kelas 8A sampai 8D masih ada beberapa anak yang tidak mengerjakan, terutama kelas 8D. 8D itu memecahkan rekor anak yang paling malas atau tidak mau mengerjakan soal di penilaian online karena hampir separuh itu anak tidak mengerjakan soal di penilaian online. Padahal kamu harus tahu bahwa soal-soal setelah pembelajaran itu digunakan untuk penilaian rapot ya. Jadi saya mohon semua anak mengerjakan dan terutama kelas 8D ya, memecahkan rekor itu ya, anak yang tidak masuk maupun anak yang tidak mengerjakan soal-soal di penilaian online. Saya harap untuk semester 2 ini kelas 8D itu mengalami perubahan, karena untuk kelas 8D itu dari kemarin tidak mengalami perubahan sama sekali ya. Sudah kelas 8 dan mau naik kelas 9 karena memang kondisi sekarang tuh kondisi semacam ini ya, kita masih dalam pandemi COVID-19 dan tidak berakhir-akhir. Semoga untuk berikut-berikutnya semoga cepat berakhir dan kita bisa belajar secara tatap muka. Okay, well student, today I will review about past tense. Yeah, the title When I Was a Child. And then you can open your buku paket chapter 10, page 141. Okay, before we discuss about past tense, okay, what will we learn in the chapter? Ya, di situ apa yang akan kita pelajari pada chapter ini? Karena kita akan membahas tentang recon text, maka tujuannya adalah to communicate state and event in the past in order to share information with other. Jadi untuk berkomunikasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu lampau, kemudian untuk membagikan informasi dengan yang lain. As we know, the purpose of recon text is to retelling someone experience in the past. Dan kalian tahu kan pada waktu kita membahas secara umum tentang recon text itu adalah tujuannya untuk menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang terjadi pada waktu lampau. Someone experience in the past. Maka otomatis kamu harus menguasai kalimat dengan menggunakan past tense. Ya, saya review kembali past tense. Okay, the pattern of past tense. Okay, before we discuss about the pattern of past tense, you must know the usage of past tense. Jadi sebelum kita membahas tentang pola-pola dari past tense, kamu harus tahu dulu kegunaan dari past tense adalah apa? To describe something happen in the past, ya, untuk menggambarkan sesuatu peristiwa yang terjadi pada waktu lampau. Jadi peristiwanya sudah terjadi. Oke ya. Again, the pattern of past tense. As we know, there are two sentences. There are two kind of sentences. Pada minggu yang lalu sudah saya terangkan, ada dua jenis kalimat, yaitu kalimat nominal, kemudian kalimat verbal. Sekarang, what the pattern of kalimat nominal in the past tense? Oke, untuk kalimat yang positif, the pattern is subject plus to be plus adjective noun or noun phrase. Ya, to be
to be di sini untuk past tense yaitu apa? Was kalau subjeknya she, I, and he. And were kalau subjeknya they, you, and we. And then followed by adjective. What's the meaning of adjective? Adjective itu kata sifat, non benda. Non phrase itu perpaduan antara kata sifat dan kata benda. For example, a good student. Good adjective, student noun. Ya. Okay, example. The first example from positive sentence. She was a student of SMP 1 Sukoharjo. Dia murid SMP 1 Sukoharjo dulu. Mantan, berarti itu ya mantan murid SMP 1 Sukoharjo. Berarti dia sekarang sudah tidak sekolah di SMP 1 Sukoharjo. Sekarang dia telah lulus. I was a student of SMP 1 Sukoharjo. Saya murid SMP 1 Sukoharjo dulu. Tapi sekarang saya sudah tidak sekolah di SMP 1 Sukoharjo karena saya sudah lulus. They, you, we were student of SMP 1 Sukoharjo. Mereka, kamu, atau kita murid SMP 1 Sukoharjo, mantan murid. Berarti sudah tidak sekolah di SMP 1 Sukoharjo. Maka kita menggunakan past tense karena kejadiannya sudah terjadi. Oke ya, positive sentence. If you want to change into negative sentence or kalimat ingkar, the pattern is subject plus to be plus not plus adjective noun or noun phrase. Example, she was not a student of SMP 1 Sukoharjo. Dia bukan murid SMP 1 Sukoharjo. Jadi dulunya itu dia bukan murid SMP 1 Sukoharjo, mungkin SMP 2 atau SMP 3. I was not a student of SMP 1 Sukoharjo. Saya bukan murid SMP 1 Sukoharjo. Dulu ya. They were not student of SMP 1 Sukoharjo. Mereka bukan murid SMP 1 Sukoharjo atau mereka bukan lulusan SMP 1 Sukoharjo, mungkin SMP lain. Itu kalimat ingkar ya, kalimat ingkar. Sekarang untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, tapi jawabannya berupa yes atau no atau dikatakan yes or no question ya. And then the pattern is to be plus subject plus noun plus adjective or noun phrase. Example, was she a student of SMP 1 Sukoharjo? Apakah dia murid SMP 1 Sukoharjo? If she was a student of SMP Sukoharjo, so the answer is yes she was. Kalau dia murid SMP 1 Sukoharjo dulunya, maka kita menjawab yes she was. Tapi kalau dia bukan murid SMP Sukoharjo dulunya, maka jawaban adalah no she wasn't. Ya. Okay, well student, the first sentence we have discussed, finished to discuss kalimat nominal. Okay ya, I hope that you can understand what my explanation about kalimat nominal and past tense. Okay, the next we discuss the second sentence, kalimat verbal. What is kalimat verbal? Kalimat verbal itu adalah kalimat yang subjeknya berupa verb. Kalau yang kalimat nominal tadi verbnya atau predikatnya berupa to be. Okay, the first sentence, positive sentence, subject plus verb to plus object plus complement. Complement adalah pelengkap. Ya, jadi verb 2 itu ada dua jenis, yang beraturan dan tak beraturan. Regular verb and irregular verb. Kalau regular verb itu adalah kata kerja untuk mengubah menjadi kalimat past tense, maka kata kerjanya ditambah dengan d atau ed. Tapi kalau yang irregular verb itu kamu harus harus hafal karena itu ada perubahan-perubahan tertentu seperti kata go berubah menjadi went, read berubah menjadi wrote ya. Kalau yang regular itu tinggal menambahkan ed atau d. Okay, example, she studied in SMP 1 Sukoharjo 2 years ago. I studied in SMP 1 Sukoharjo 2 years ago. She studied in SMP 1 Sukoharjo 2 years ago. Dia sekolah di SMP 1 Sukoharjo 2 tahun yang lalu. Berarti sekarang dia setelah lulus dan sudah
kelas berapa? 11 SMA ya, karena lulusnya 2 tahun yang lalu. Sekarang dia sudah tidak sekolah lagi di sini. I studied in SMP 1 Sukoharjo years ago. Saya sekolah di SMP 1 Sukoharjo 2 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah lulus dan saya sudah kelas 11 SMA. They studied in SMP 1 Sukoharjo years ago. Mereka sekolah di SMP 1 Sukoharjo 2 tahun yang lalu. Oke, sekarang kalimat berikutnya, negative sentence atau kalimat ingkar. Polanya subjek plus did plus not or didn't. Jadi did not itu disingkat didn't, plus verb 1 plus object or complement. Jadi verb 2-nya berubah menjadi verb 1 untuk kalimat negatif. Ya. Example, she or I or they didn't study in SMP 1 Sukoharjo years ago. She didn't study in SMP 1 Sukoharjo years ago. Studied berubah menjadi study. Ya, kembali ke kata kerja bentuk pertama. Jadi bukan she didn't study, tapi berubah she didn't study in SMP 1 Sukoharjo years ago. Kemudian untuk mengubah menjadi kalimat interrogatif, ini ada kesalahan ya, kurang verb ya. Kamu catat did plus subject plus verb 1 ya, kurang verb 1. Di sini ada kesalahan pengetikan verb 1 kemudian plus object or complement. Complement yang mana atau di sini? In SMP 1 Sukoharjo 2 years ago itu adalah complement keterangan tempat dan keterangan waktu. Did she study in SMP 1 Sukoharjo 2 years ago? Did she study in SMP 1 Sukoharjo 2 years ago? Yes, she did. Kalau itu jawabannya yes. Kalau no, no, she didn't. I think it's enough ya to discuss about the pattern of kalimat nominal and kalimat verbal. Okay, now the next you can open your book page 152 tentang when I was a child ya. Ini menceritakan ketika saya masih bayi. Jadi kejadiannya sudah pada waktu lampau. Dilihat kata kerja yang di garis bawah itu semuanya menggunakan bentuk past tense. Kenapa? Because it happened in the past. Karena kejadiannya sudah terjadi pada waktu lampau. Bahasa Inggris itu ada beberapa tenses, jadi tergantung pada kejadiannya kapan ya, tergantung pada kejadiannya, tidak seperti bahasa Indonesia. Oke, I read the text ya. Kamu simak buku paket halaman 152. When I was a baby, when I could not do anything, my parent and my elder brother took care of me. Ketika saya masih bayi, ketika saya tidak bisa melakukan apapun, orang tua dan kakakku merawatku. Perhatikan kata when I was ya, was ya. Kemudian I could not do, saya tidak bisa, dari kata can, kemudian pasnya menjadi could ya. Kemudian took dari kata take ya. My brother is 5 years older than me. Kakakku 5 tahun lebih tua daripada saya. I didn't sleep with my mom. Saya tidak tidur dengan ibu saya. Kalimat negatif kan di sini didn't, kemudian sleepnya kembali kata kerja bentuk 1. I slept in baby cot in my parent bedroom. Saya tidur di ranjang baby, di ranjang bayi di kamar tidur orang tua saya. Perhatikan kata sleep, kemudian slept itu kata kerja bentuk kedua. Itu merupakan kata kerja yang tak beraturan, jadi tidak ditambah dengan ed. Slept enggak ya, tapi slept ya. Kemudian my brother slept in his own room. Jadi kakakku tidur di kamarnya sendiri. My mother breastfed me for 2 years ago. Ibuku menyusui saya selama 2 tahun. Ini pengalaman pada waktu dia bayi ya, when the writer was a baby. Kemudian buku paket halaman 152, ketika si penulis sudah TK di sini. I started my kindergarten when I was 5 years old. I didn't my kindergarten 4 years ago, 1 year ago in Kindy A, and was 1 year in Kindy B.
My candy was near my home. I walked to my candy with my mom or my brother. Sometimes I went with my dad on his motorcycle. Perhatikan kata start ditambah dengan ed karena itu kata kerja yang beraturan ya. Saya mulai sekolah di TK ketika saya berumur 5 tahun. Jadi itu menceritakan ketika si penulis berumur 5 tahun. Kalau yang tadi ketika masih bayi, sekarang dia menceritakan ketika dia berumur 5 tahun. Atau the writer was 5 years old. Dia sudah sekolah TK. I did my ya. Saya sekolah di TK selama 2 tahun. 1 year in Kindy A, 1 tahun di TKA dan 1 tahun di TKB. My candy, TK saya was near my home. TK saya dekat rumah saya. I walked to my candy with my mom or my brother. Saya pergi ke TK saya dengan ibu saya atau kakak saya. Kadang-kadang saya pergi dengan ayah saya menggunakan sepeda motor. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal itu semuanya dalam bentuk past tense karena kejadiannya sudah pada waktu lampau ketika si penulis itu masih TK, sekarang sudah SMP kelas 8. Jadi menceritakan kejadian pada waktu dia TK. Paham ya? Nah, sekarang buku paket halaman 153. Sekarang si penulis sudah duduk di kelas SD ya. I started my primary school when I was 7 years old and I finished it when I was 12. Saya mulai sekolah di SD ketika saya berumur 7 tahun dan saya selesai ketika saya umur 12 tahun. Ya. Started and then was, finished. Started kata kerja beraturan, kemudian was itu to be berarti kalimat nominal, finished kata kerja yang beraturan ditambah ed, kemudian was di sini adalah kalimat nominal. Karena diikuti dengan adjektif ya, kata sifat. I also walked to school because my school was only 200 meters from my home. Saya jalan kaki ke sekolah karena sekolah saya hanya 200 meter dari rumah saya. I went to school with my brother or with my friend. Saya pergi ke sekolah dengan kakak saya atau dengan teman-teman saya. When dari kata go ya. Sometimes my dad took me to school on his motorcycle. Kadang-kadang ayahku mengantarku ke sekolah dengan sepeda motornya ya. Itu kata took dari kata take ya. Sometimes I walk to school by myself. Kadang-kadang saya pergi ke sekolah sendiri. Perhatikan, look at or understand the underlined word, all of them using past tense ya, because the writer retelling about when she was in primary school ya. Jadi perhatikan semuanya menggunakan past tense karena penulis ingin menceritakan kejadian yang terjadi pada waktu dia masih di SD ya. Sekarang dia ingin menceritakan ketika dia di kelas 1 SMP. Buku paket halaman 158. Now here I am in this SMP. Sekarang saya di SMP ini. Last year I was in grade 7. Tahun yang lalu saya kelas 7. The school is 2 km from my home. Sekolah saya 2 km dari rumah saya. I learned many things in grade 7. Saya belajar banyak hal di kelas 7. It was my first time to go to school on my bike. Itu merupakan pertama kali saya pergi ke sekolah naik sepeda. I met boys and girls from different parts of this town. Saya bertemu anak-anak laki-laki dan perempuan
dari bermacam-macam kotak di bagian kotak ini. I was very happy when I was worn my blue and white uniform. Saya sangat senang ketika saya pertama kali memakai seragam putih biru. Jadi ini menceritakan kejadian pada waktu the writer di SMP kelas 7. Sekarang dia sudah di kelas 8 ya, sudah kelas 8. Nanti pada waktu dia sudah kelas 9 maka dia untuk menceritakan kelas 8 menggunakan past tense ya. Oke anak-anak, itu tadi kejadian yang terjadi pada waktu lampau. The first, the writer retelling her when she was a baby, and then the second when she was in the kindy, and then the third when she was in the primary school, and then the last when she was in grade 7 ya. Jadi pada yang pertama penulis ingin menceritakan ketika dia bayi, kemudian yang kedua ketika dia sekolah di TK, kemudian ketika dia sekolah di SD, kemudian yang terakhir adalah ketika dia sekolah di SMP kelas 7, dan semua kejadian itu sudah terjadi pada waktu lampau ya. Jadi maka semuanya menggunakan past tense. Maka di situ adalah when I was a child, ketika saya masih anak-anak ya. Perhatikan kata-kata yang cetak tebal itu adalah kata was, learned, was, met dari kata meet ya, was and then were memakai ya. Saya kira sudah paham ya. Untuk past tense yaitu subject plus verb 2 plus objek itu kalau kalimat nominal, and then kalimat verbal. Kalau kalimat nominal subject plus to be plus adjective noun or phrase. Kamu bisa pelajari buku kamu baik di LKS Intan Pariwara maupun di buku paket. Oke, sekarang ada beberapa soal latihan, kemudian kita bahas bersama. Oke, fill in the blank. Itu yang ditulis hitam itu adalah jawabannya ya. She meet, oke, perhatikan, she meet her uncle last night. Itu kan meet-nya masih kata yang digunakan kata kerja bentuk 1. Padahal untuk past tense berubah menjadi kata kerja bentuk 2 karena ada kata last night ya, maka berubah menjadi met. She met her uncle last night. Dia bertemu pamannya tadi malam. Ya, meet berubah menjadi met perubahannya. Kemudian number 2, we do the test yesterday. Kita mengerjakan tes kemarin. Do berubah menjadi did. We did the test yesterday. Do itu kata kerja yang tak beraturan ya, jadi ditambah dengan berubah menjadi did. Seperti kalimat yang pertama, meet juga kata kerja tak beraturan, kemudian untuk past tense-nya berubah menjadi met. Number 3, you did not bring the dictionary. Kalimat negatif sentence. So verb 1 ya, by using verb 1 not verb 2. You did not bring the dictionary, bukan brought ya. You did not bring, tetap kata kerjanya because the sentence is negative sentence. Number 4, did your father drink the coffee yesterday? Oke, itu salah ya, itu kalimatnya kalimat tanya. Did your father drink, jadi tetap, jadi bukan berguru salah penulisannya, tetap tidak ada perubahan. Did your father drink the coffee yesterday? Apakah ayahmu minum kopi kemarin? Ya. Kemudian number 5, they played the game last night. Mereka bermain game tadi malam. Play berubah menjadi played ya, ditambah dengan ed karena kata kerjanya kata kerja beraturan. Kemudian number 6, he give me a orange last week. Dia memberikan saya sebuah jeruk tadi minggu yang lalu.
Give berubah menjadi gave ya. He gave me a orange last week. Kata kerja tak beraturan, maka tidak perlu ditambah dengan D. Number 7. I go to Medan last month. I go to Medan last month. Saya pergi ke Medan bulan yang lalu. Maka berubah menjadi I went to Medan last month. Go berubah menjadi went karena kata kerja tak beraturan. Kemudian number 8, she sing a song yesterday morning. Dia menyanyikan sebuah lagu kemarin ya, pagi kemarin. Sing berubah menjadi sung ya. Kata kerja tak beraturan. Nomor 9, mother make a rainbow cake last week. Ibu membuat kue roti pelangi minggu yang lalu. Make kata kerja tak beraturan, tidak perlu ditambah dengan D. Jadi berubah mother made a rainbow cake last week. And then the last, Dita washed her shoes yesterday morning. Dita washed her shoes yesterday morning. Wash berubah menjadi wash it ya, ditambah dengan ed karena kata kerja beraturan ya. Dita washed her shoes yesterday morning. Okay, well student, we have do exercise number 1 to number 10, and I hope you can understand the change of verb 1 to verb 2 ya. Jadi ini ada 10 latihan, tadi juga sudah ada contoh-contoh kalimat-kalimat. Saya harap kamu sudah bisa menguasai penggunaan kata past tense ya. Kemudian ada tugas, nanti kamu buka di tugas daring ya, juga ada nanti penilaian online yang belum mengerjakan, terutama kelas 8D ya. Tolong untuk anak-anak mengerjakan semua karena itu sudah ada nilai ke-1. Nanti untuk ini ada nilai yang kedua. Oke anak-anak, saya kira cukup sekian ya. I think it's enough and see you next week. Thank you very much. See you. Goodbye. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.